Jemaat sekalian, dengarkanlah panggilan beribadah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita semua masih diizinkan beribadah walaupun secara media online. Tapi biarlah hati kita boleh sungguh tertuju kepada Tuhan dan kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kita boleh ada sebagaimana hari ini kita ada. Itu atas izin Tuhan. Semua atas kehendak Tuhan. Dan biarlah seperti yang fotum yang dibacakan tadi, Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mari kita memuji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Dia, penebus kita. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memerintah semesta. Dia melindungimu di bawah naung sayapnya. Mari lihat semua hasrat hatinya dan jadilah kehendaknya. Puji Tuhan dengan segenap jiwa ragamu. Semua makhluk datang dengan suka menyembah Dia. Amin, amin, puji senap umatnya dengan senang menyembahnya. Mari jemaat sekalian kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, untuk hari perhentian yang boleh Tuhan izinkan, hari perhentian di mana kami boleh kembali beribadah dan mengingat kembali pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari perhentian yang Tuhan izinkan bagi kami semua keluarga boleh berkumpul bersama untuk beribadah.
mengingat kasih Tuhan yang telah menebus kami dari segala dosa dan salah kami di atas kayu salib Tuhan. Darah-Mu menembus kami. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mau datang beribadah kepada-Mu dengan hati yang memohon pengampunan dari segala dosa dan salah kami. Karena kami manusia lemah dan tak berdaya, kami masih berjuang Tuhan melawan keinginan daging dan dosa kami. Kami memohon pengampunan dari segala dosa kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh kembali ditahirkan dan dipulihkan. Dan biarlah kami boleh menghadap ke hadapan hadirat-Mu yang kudus dengan darah anak domba yang sudah membasuh dan menebus kami. Ya Bapa, biarlah kira Tuhan Engkau berkenan menerima segala persembahan, puji-pujian dan syukur kami pada pagi hari dan siang hari ini Tuhan. Biarlah itu semua boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan jalannya ibadah online pada pagi hari ini. Dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-6 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini jemaat sekalian. Dan salah satu persembahan pujian dari adik kita Kristi akan memberikan persembahan instrumental biola solo yang berjudul The Wonderful Love of Jesus.
Jemaat sekalian, mari kita menaikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Biarlah pujian ini boleh sungguh merupakan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus akan sungai, dia mencari air untuk diminum. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh sungguh mengisi hati kita pada saat ini. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini di hari Minggu pagi ini kita boleh bersama-sama menghadap Tuhan di dalam rumah keluarga kita masing-masing. Kita tahu percaya bahwa Tuhan ada di tengah kita. Khotbah pada saat ini masih menyambung dari naskah yang telah kita sudah baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 ayat 11. Pada khotbah yang pertama kita lebih berfokus tentang Israel yang akan dipulihkan, bukan Israel sekarang, tetapi Israel yang akan datang, di mana akan turun langit dan bumi baru dan kita akan bersama dengan Kristus. Tetapi murid-murid pada saat itu mereka merindukan supaya Israel sekarang ini yang dipulihkan. Sehingga ketika Yesus naik ke surga, saya percaya ini masih menjadi pergumulan besar di dalam batin mereka. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mereka sudah mengalami pembaharuan hidup oleh kuasa kebangkitan Kristus, namun mereka tetap harus kembali di dalam kehidupan sehari-hari di tanah Israel yang belum dipulihkan. Saudara kekasih dalam Kristus, berangkat dari ayat dan pemikiran ini, saya akan melanjutkan khotbah ini
bahwa kita di dalam Yesus pun yang sudah percaya Kristus, kita sudah dipulihkan secara hukum ilahi, bahwa oleh iman pada Kristus kita telah dipulihkan. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Kristus yang memperdamaikan kita ketika Dia mati dan bangkit, dan oleh penebusannya kita dipulihkan di dalam hubungan. Yang kedua, dasar hidup kita sudah diletakkan di atas kasih karunia, dan hidup kita pun sudah memiliki tujuan yang jelas, yaitu bukan tujuan kita, tetapi tujuan daripada penebusan itu. Yang ketiga, kita dipulihkan status kita sebagai anak Allah, yaitu orang-orang yang ditebus dan memiliki hubungan pribadi dengan Allah, orang-orang yang dipelihara, orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan ini, orang-orang yang dijamin oleh Tuhan. Yang keempat adalah hak dan tanggung jawab kita. Ketika kita dipulihkan menjadi anak Allah, maka kita pun dipulihkan di dalam tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah untuk menyatakan siapa Tuhan kita, siapa Bapa kita melalui sikap, perbuatan, dan iman kita sehari-hari. Kemudian kita pun dipulihkan di dalam kemuliaan. Hari ini memang kita belum mengalami total kemuliaan itu, tetapi kemuliaan Allah itu menyertai kita. Ketika Allah mengangkat kita dalam kehidupan kita, ketika Allah memandang kita sebagai pribadi yang sangat istimewa, terlebih nanti kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Tetapi saudara, kita harus sadari bahwa kita tetap berada di dunia yang belum dipulihkan, seperti pergumulan murid-murid itu. Karena itu saudara, kita harus menyadari bahwa kita belum di surga. Kita masih berada di dalam dunia yang belum dipulihkan. Kita masih berada di negara di mana ekonomi, sosial, politik, dan hukum itu tidak bisa dipegang atau tidak bisa menjamin kehidupan kita sebagaimana kita harapkan. Secara politik, banyak orang menjanjikan kesejahteraan. Tetapi tidak ada satu pemerintahan yang bisa mewujudkan sepenuhnya kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kita berada di masyarakat yang belum dipulihkan. Kita menyaksikan bagaimana dosa dan kejahatan yang ada di sekitar kita dan kita bisa saksikan setiap hari. Dan kita tidak nyaman dengan lingkungan seperti itu. Yang ketiga, kita juga berada di alam roh, di mana iblis, Alkitab mengatakan iblis adalah musuh kita, yang setiap saat selalu bekerja, berusaha menarik kita ke belakang dari kasih karunia Allah. Akibat dari semua itu, dan banyak aspek yang kita hadapi, akibatnya kadang hati kita menjadi tawar, menjadi hambar, tangan kita menjadi lemah, harapan kita kadang hilang sama sekali. Dan yang datang itu lebih banyak kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Kalau kita bertanya pada diri kita, sebenarnya kita lebih suka di mana? Di dunia ini atau di surga? Kadang kita bingung menjawabnya. Tapi saya yakin bahwa mayoritas kita ingin ada di dunia ini. Padahal dunia ini tidak sesuai dengan batin kita yang sudah dipulihkan. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, saya cocoknya di sini sekarang atau di surga Tuhan? Nah, jawaban Tuhan itu adalah di ayat 8. Saya bacakan ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah jawaban dan jaminan bagi kegelisahan dan ketakutan bagi setiap orang percaya dan pada waktu itu bagi murid-muridnya.
Inilah jawaban dan jaminan bagi kehidupan kita di dunia yang belum dipulihkan ini. Jawaban Yesus ini pertama meneguhkan status kita adalah utusan. Yang kedua, itulah jawaban yang Allah sediakan bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah Allah menetapkan tujuan kita. Dengan jawaban ini kita tahu bahwa semua apa yang kita harapkan yang menjadi jaminan di dalam kehidupan ini sudah Allah sediakan melalui turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tujuan kita adalah menjadi saksi. Kalau kita berbicara tentang saksi, saya ingin membawa kita sedikit, ingin menggambarkan saksi di dalam ranah hukum kita di Indonesia. Yang pertama, gambaran saksi di kepolisian. Kalau di kepolisian, itu saksi-saksi itu tidak bisa, belum secara sah kuat di bawah kekuasaan hukum. Karena mereka adalah saksi-saksi yang memberikan kesaksian untuk mendapatkan keterangan awal. Saksi-saksi di kepolisian itu saksi yang tidak disumpah. Saksi-saksi yang belum terikat secara hukum, boleh dilanjutkan saksi ini sampai ke pengadilan atau dia tidak dilanjutkan. Yang kedua adalah saksi di pengadilan. Kalau saksi di pengadilan itu sudah sah secara hukum, kuat di bawah otoritas hukum dan dia punya kuasa untuk memberikan kesaksian itu. Sehingga kesaksian itu sangat menentukan nasib dari terdakwa. Saudara sekalian, kalau Kristus mengatakan bahwa kita adalah saksi, itu berarti kita bukan saksi palsu. Allah telah menjamin kita secara hukum ilahi dan Dia telah menjadikan kita sebagai saksi. Tidak ada lagi saksi yang lain, hanya kita yang percaya menjadi saksi dan itu sah dijamin oleh hukum ilahi dan kita memiliki kuasa yang besar untuk menentukan nasib orang-orang di mana kita akan bersaksi. Yang berikutnya, yang kita saksikan, yang pertama adalah kita menyaksikan siapa Yesus itu. Kita menyaksikan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita menyaksikan siapa Yesus yang kita alami, siapa Yesus yang telah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saksi juga menyatakan si terdakwa. Apakah si terdakwa bersalah atau berdosa dan dia layak dihukum, itu membutuhkan saksi-saksi. Dan kitalah saksi, sehingga saksi ini diberikan kuasa oleh Tuhan. Dan perhatikan ayat berikut yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Perhatikan di sini, saksi punya kuasa penuh untuk menentukan orang itu masih berdosa atau tidak. Jadi ketika kita diutus menjadi saksi, maka Allah memberikan jaminan bahwa kita memiliki kuasa untuk menentukan apakah orang itu sudah selamat apa tidak. Dan ketika kita membimbing orang kepada Kristus, membawa dia untuk mengubah tujuan hidupnya, disitulah kita merasakan bahwa luar biasa kuasa itu.
Dan pada saat itu kita bisa berkata, engkau sudah percaya Yesus, engkau sudah selamat. Atau engkau belum percaya Yesus, engkau belum selamat. Itulah hak yang diberikan Allah kepada kita. Dan tidak ada hak yang diberikan kepada siapapun kecuali kepada kita yang percaya. Saksi yang Allah utus, yaitu kita orang-orang percaya, adalah saksi yang diperlengkapi dengan kuasa. Nah, kata kuasa di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ini, dari bahasa Yunani artinya dunamis. Dari kata dunamis ini lahirlah kata dinamit, artinya kekuatan. Kata kekuatan ini bisa menunjuk semua hal yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan yang bisa membangkitkan atau menimbulkan tanda. Dan tanda itu mengungkap karakter atau sifat dari yang melakukan kuasa itu. Itu artinya dunamis. Tetapi dalam Kisah para Rasul 1 ayat 8 ini, kata dunamis itu bukan hanya menunjuk kepada kekuatan atau kemampuan, tetapi ia menunjuk kepada kuasa yang bertindak di dalam kita. Menunjuk kepada pribadi Allah yang hadir di dalam diri kita, yaitu pribadi Allah Roh Kudus. Perhatikan Lukas 24 ayat 49 berkata, kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dengan Roh Kudus itu datang memberi kuasa. Itu adalah perlengkapan bagi kita. Adalah perlengkapan dari kekuasaan yang dari tempat tinggi. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ini berkaitan dengan kuasa yang ada pada kita. Bahwa kita bukan saja mampu menaklukkan orang-orang dengan filsafatnya, tetapi kita mampu menaklukkan kuasa-kuasa iblis, roh-roh di dunia ini. Bagaimana kuasa itu bekerja di dalam kita? Mari kita perhatikan Yohanes 14 ayat 7. Yesus berkata, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menyertai, di luar menyertai kita, beserta dengan kita sebagai parakletos. Nah, kata parakletos itu sangat kaya artinya. Dia bisa berarti penasehat, dia bisa berarti sahabat, dia bisa berarti memberi kekuatan, dia juga bisa berarti memberi keselamatan, dia juga bisa menjadi sahabat atau mitra kerja. Itu arti daripada parakletos. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi parakletos. Dia juga pribadi yang berdiam di dalam kita. Yesus berkata akan diam di dalam kamu. Jadi parakletos itu di dalam kita. Pertanyaan kita adalah, di dalam kita itu di mana? Di jantungkah? Di paru-parukah? Di hati? Di usus? Atau di mana? Jawabannya adalah di hati. Dan seringkali kita menjawab Yesus di hati. Jadi orang Ibrani tidak memikirkan manusia itu terdiri dari komponen-komponen jiwa, tubuh, roh, atau pikiran, perasaan, dan kehendak. Tidak. Orang Ibrani memikirkan semua itu adalah satu kesatuan, di mana hati itu adalah pusatnya. Hati adalah pusat yang memerintah.
memerintah semua tindakan itu dari hati. Kita berpikir dengan hati, kita merasa dengan hati, ada keinginan, kemauan itu dari hati. Jadi hati adalah pusat perintah, pemerintah dari semua tindakan kita. Hati juga menentukan, membentuk seseorang. Ia manusia atau binatang. Itu diukur oleh hatinya. Hati harus dijaga. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, bangsa Israel gagal menjadi saksi Kristus karena mereka gagal memelihara hati mereka. Siapa yang bisa mampu memelihara hati? Apakah Bapak, Ibu, dan saya bisa memelihara hati kita? Sanggupkah kita bisa memelihara hati kita supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan? Karena itu di dalam Yeremia pasal 24 ayat 7 dan Yehezkiel pasal 11 ayat 19, Allah menjanjikan umat yang baru dengan hati yang baru. Umat yang baru dengan hati yang baru. Mari kita baca Yehezkiel 24 ayat 7. Aku akan memberikan mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Yehezkiel pasal 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh baru, roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Inilah janji Allah tentang umat yang akan datang. Demikian dinubuatkan oleh Yeremia dan Yehezkiel, yaitu umat dengan hati yang baru. Dan nubuatan ini digenapi di dalam perjanjian baru. Turunnya Roh Kudus bagi umat perjanjian baru, bagi gerejanya, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan bagi saya, adalah dalam rangka menggenapi janji Allah tentang umat yang baru, dengan ketaatan baru, dengan hati yang baru. Roh Kudus datang untuk itu. Umat perjanjian baru adalah penggenapan dari rencana Allah di dalam perjanjian lama. Turunnya Roh Kudus pada hari Pantekosta adalah awal tatanan baru, hati baru, hidup baru, membangun diri dan karya di atas misi Allah Tritunggal. Oleh kuasa Roh Kudus, berkarya dalam karunia dan talenta untuk nama Tuhan dimuliakan dan menjadi saksi Kristus. Itulah rencana Tuhan dan digenapi sekarang ini bagi diri kita. Jadi tugas kita sekarang adalah yang utama, kalau perjanjian lama gagal menjaga hati mereka. Sekarang perjanjian baru, Roh Kudus telah datang berdiam di dalam hati kita untuk menjadi parakletos, penolong, penasehat kita, untuk kita bisa menjaga hati kita. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Sebab dari situ terpancar kesaksian. Dari hati terpancar kemuliaan bagi Tuhan. Dari hati kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan dari hati kita orang bisa melihat Kristus. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Biarlah di dalam kondisi ini kita tetap
merasakan roh memimpin kita. Sehingga sekalipun dunia gelap, tetapi kita tetap terang karena roh Allah ada di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita. Jemaat sekalian, firman Tuhan telah disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Dan kiranya kita meresponinya dengan kebangunan, semangat, rohani hati kita dipulihkan oleh Bapa di surga. Karena Roh Kudus itu diam di dalam hati kita, orang-orang percaya. Mari kita menyambut dan meresponi kebenaran firman sudah disampaikan dengan satu pujian, bangunkan jiwaku yang lesu. Kini ku datang kepadamu dan bersandar pada firman-Mu. Dengarkanlah doaku ini, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah roh-Mu di hatiku, membakar menghapus dosaku. Kuasa anugerah-Mu bekerja, bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita naikkan doa syafaat kita. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang oleh Roh Kudus yang telah diutus untuk menjadi penolong kami. Pribadi Allah yang kekal yang telah menyertai dan mendiami kami. Terpujilah Engkau yang telah menyatakan kehadiran-Mu di dalam roh, yang memberi kami kekuatan penghiburan, memberi nasihat dan keselamatan. Bahkan Engkau menjadi sahabat kami di dalam situasi apapun. Kami berdoa dan bersyukur karena kehadiran Roh Kudus, khususnya di tengah pandemi ini. Biarlah roh itu bekerja, memperkaya iman kami, membangkitkan iman kami, hidup dan juga berbuah. Iman kami semakin dalam di dalam pemahaman dan pengenalan kami akan Kristus. Semakin kokoh karena hanya oleh imanlah kami mampu bukan saja menghadapi dan bertahan, tetapi di tengah situasi apapun, kami tetap mampu menyatakan karya Allah di dalam karya hidup kami. Karena itu ya Bapa, biarlah masa-masa suram ini hati kami tetap diterangi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kreativitas kami tetap terjaga dan berkembang. Kasih kami kepada Tuhan, keinginan kami dan tujuan hidup kami selalu tertuju hanya pada Engkau saja. Dan oleh Roh Kudus itulah yang berbicara kepada kami tentang jaminan-Mu dan stok yang Engkau siapkan bagi kami, berkat-berkat itu tidak akan habis. Itu sebabnya Engkau berjanji kepada kami bahwa Engkau akan tetap beserta dengan kami sampai akhir zaman. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam masa ini di mana pemerintah DKI akan mulai melonggarkan pembatasan sosial berskala besar. Kami tahu bahwa tidak sepenuhnya DKI ini bebas. Tetapi ini menandakan bahwa kami seluruh jemaat-Mu harus mulai mempersiapkan diri untuk mulai menggerakkan kembali roda pekerjaan kami. Usaha, karyawan,
dan apa yang mungkin pada saat-saat pandemi ini ada rencana-rencana yang Allah berikan untuk kami mulai laksanakan nanti. Tuhan memberkati, memberi kekuatan, dan Engkau sendiri akan memberi hikmat, kebijaksanaan kepada kami ketika nanti kesempatan itu mulai diberikan dan kami akan mulai memanfaatkannya. Memberkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa, baik anggota keluarga mereka, anggota keluarga besar mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka selalu percaya terhadap Allah Roh Kudus yang menyertai, memimpin, dan tidak pernah meninggalkan kami siang dan malam. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa, untuk seluruh jemaat-Mu yang di dalam pergumulan kesehatan mereka. Tak putus-putusnya kami berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Khususnya saat ini beberapa anak-anak-Mu, yaitu Pak Hendra Kirana, Hendra Yusnandar, Bapak Yohanes Ate, Ibu Susan Sutandar, Bapak Henry, Bapak Acong. Kami membawa mereka di hadapan Tuhan, kiranya Roh Allah bekerja menguasai hati mereka, sehingga iman mereka sekalipun di tengah kondisi tubuh yang lemah, iman mereka semakin kuat dan semakin mereka merasakan Tuhan ada bersama dengan mereka. Mereka mengalami bagaimana sukacita, damai sejahtera, pengharapan tetap bertumbuh di dalam kehidupan dan hati mereka. Memberkati juga untuk keluarga mereka, baik istri atau suami, anak-anak mereka. Biarlah mereka boleh selalu diarahkan oleh Engkau untuk tetap percaya. Kami juga bersyukur dengan jemaat-Mu yang telah Tuhan jamah. Khususnya Ibu Ida, Tuhan terima kasih. Kami tetap berdoa untuk hamba-Mu ini, untuk pemulihannya. Memberkati keluarga Pak Jayadi dan anak-anak. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin bergumul dengan keluarga dan anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, dengan kesabaran, dengan kuasa yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga masing-masing. Di akhir doa sepat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan menolong presiden, wakil presiden, semua anggota kabinet, pemerintahan dari gubernur sampai ke desa-desa, bahkan anggota MPR dan anggota DPR, biarlah semua bergandengan tangan bersatu untuk membawa bangsa ini lepas dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya kasih Tuhan untuk bangsa ini. Biarlah Tuhan memberi kekuatan dan memberkati semua pejabat pemerintah, semua petugas-petugas kesehatan, dokter, perawat, dan semua staf, bahkan sampai karyawan yang terendah. Tuhan memimpin dan memberkati mereka. Tuhan memimpin tentara, juga polisi yang sangat besar jasa mereka di dalam menegakkan disiplin di tengah masyarakat. Tuhan memberkati mereka, keluarga, dan anak-anak mereka. Ya Bapa, Engkau mendengar doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, tiba saatnya kita menyembah Tuhan kita melalui persembahan syukur kita. Namun sebelum memberikan persembahan syukur ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami kembali mengucap syukur. Kami masih boleh diizinkan beribadah walaupun dari kediaman kami masing-masing. Betapa hati kami sungguh rindu Tuhan mencari Engkau Bapa di tengah ibadah ini. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Hari lepas hari telah Tuhan pimpin hingga pada
pagi hari ini Tuhan, umat-Mu boleh kembali beribadah dan memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan, apa yang kami persiapkan, apa yang kami hendak persembahkan ini, boleh Tuhan berkenan menerimanya sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang harum, sebagai suatu puji-pujian yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pertolongan Tuhan melalui pekerjaan dan setiap sumber daya yang sudah Tuhan percayakan di dalam keluarga kami, lepas keluarga. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam setiap waktu yang ada saat ini. Biarlah Tuhan kami boleh memberi dengan sukacita, dan kiranya Kau memberikan hikmat bagi orang-orang yang mengelola sumber daya yang sudah dipercayakan ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dan memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memberikan persembahan kita sambil kita menaikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang ini. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa, sumber selamat, sumber berkat. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan terimalah berkat dari Dia. Anugerah dari Allah Bapa, pencipta langit, bumi, laut, segala isinya, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuasa dan pertolongan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memimpin saudara-saudara, dan berkat Allah Tritunggal ini akan menaungi, memimpin dan menuntun saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Jemaah sekalian, ibadah kita telah selesai pada pagi hari ini. Silakan mengambil saat teduh pribadi lepas pribadi, mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari perhentian ini. Tuhan Yesus memberkati.